Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Battlefield The Heaven episode 36 yang tayang hari Minggu depan. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 9 Maret 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battlefield The Heaven episode 36 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah para penatua Akademi Dalam serta bahkan Akademi Luar bersatu padu untuk menyegel Paitan Api Hati Jatuh yang dikomandoi penatua Sukian, Paitan Api Hati Jatuh itu pun pada akhirnya berhasil dijinakkan serta sekali lagi disegel di dalam menara. Yang hal ini membuat Xiaoyan yang melihatnya pun tampak merasa takjub dengan combo wombo combro yang dilakukan para penatua Akademi Jianan untuk menyegel Paitan Api Hati Jatuh. Tetapi pada saat yang sama, ketika Xiaoyan merasa takjub dengan penyegelan ini, suara Abayolo tiba-tiba terdengar di hatinya dengan memberitahunya bahwa ada sekelompok paksi lain yang bergegas ke wilayah akademi setelah merasakan aktivitas luar biasa dari penyegelan yang dilakukan para penatua. Yang hal ini pun lantas membuat Xiaoyan yang mendengarnya langsung terkejut terheran-heran dengan menebak bahwa paksi yang datang itu merupakan orang-orang dari wilayah sudut hitam. Sehingga pada saat yang sama, ketika info dari Yolo ini masih mengejutkan Xiaoyan, penatua Sukian yang ada di langit spontan menghela napas lega serta menunjukkan pul senyum di wajahnya ketika ia melihat Paitan Api Hati Jatuh sekali lagi disegel. Akan tetapi ketika pul senyum ini baru saja muncul di wajah penatua Sukian, tawa si kopret tiba-tiba muncul dari kejauhan dengan mengejek tentang rahasia Akademi Dalam yang dapat menyembunyikan sebuah api surgawi. Yang hal ini pun lantas membuat penatua Sukian yang mendengarnya pun segera terkejut dan tubuhnya menjadi kaku. Serta pada saat yang sama, setelah tawa itu terdengar, gelombang kumpulan energi tiba-tiba naik di langit dan segera sekelompok besar sosok manusia dengan aura yang sangat badas menerobos cermin dimensi Akademi Dalam serta perlahan berjalan mendekat ke arah kelompok penatua Sukian sebelum pada akhirnya mereka menggantung di langit. Dan setelah kemunculan sekelompok orang ini yang berhasil menerobos cermin dimensi Akademi Dalam, ekspresi di wajah penatua Sukian menjadi gelap dan serius saat ia memelototi sekelompok orang ini, serta kemudian tatapannya perlahan berhenti pada pria yang mengenakan jubah alkemis di tengah kelompok itu, yang ternyata itu adalah Mamang Hanpeng, si kaisar obat, saat ia menertawakannya dengan sebutan kaisar obat di wilayah sudut hitam. Yang hal ini membuat Hanpeng yang mendengarnya pun tersenyum santuy sembari mengatakan kepada penatua Sukian untuk tidak perlu sopan santun menyebutkan dirinya sebagai seorang kaisar obat. Akan tetapi lain halnya dengan penatua Hugan, ekspresinya malah sangat jengkel ketika melihat penampilan kelompok Hanpeng saat tubuhnya perlahan terbang di belakang penatua Sukian dengan memarahinya atas tindakan sesuka jidatnya yang berani masuk ke wilayah Akademi Jianan. Serta pada saat yang sama, Xiaoyan yang mendengar penatua Hugan memarahi pemuda berjubah alkemis itu pun spontan terkejut dengan tidak menyangka bahwa saat ini ia pada akhirnya melihat sang kaisar obat plus murid Luknut gurunya yaitu Hanpeng. Sehingga pada saat yang sama, ketika keterkejutan ini masih terpancar di wajah Xiaoyan melihat sosok Hanpeng, Hanpeng yang mendengar kemarahan penatua Hugan ini pun malah tertawa santuy dengan tatapannya melirik ke wilayah Paitan Api Hati Jatuh saat ia meminta kepada penatua Sukian untuk melepaskan salah satu jenis api surgawi itu serta membebaskannya dari segel yang mengurungnya. Tetapi pada saat yang sama, penatua Sukian yang mendengar kata lawak dari Hanpeng ini pun segera memasang raut marah di wajahnya saat penatua Hogan menambahkan kemarahan para penatua ini dengan mengejek kata konyol dari Hanpeng yang menyuruh mereka melepaskan api hati jatuh. Serta pada saat yang sama, ia kemudian melambaikan tangannya saat segera hampir 20 sosok manusia dengan sayap doke melintas dan muncul mengawasi kelompok Hanpeng di sisi yang berlawanan dengan wajah sangat mereka. Setelah para penatua mengepung kelompok Hanpeng, penatua Sukian mengayunkan lengan bajunya dengan tatapannya tiba-tiba melihat ke arah Hanpeng saat ia bergurau kepadanya. Jika hal ini dikatakan gurunya yaitu Yao Junje, ia bisa saja mempertimbangkan untuk melepas Paitan Api itu. Akan tetapi karena perkataan ini pada dasarnya dilontarkan dari mulut Hanpeng, yang bisa ia lakukan hanyalah menyuruhnya untuk mengerahkan semua kekuatannya jika dirinya memiliki nyali untuk merebut api surgawi di wilayah akademinya.
Sehingga pada saat yang sama, Han Peng yang mendengar kata belak-belakan dari penatua Sukian ini pun segera tertawa santuy, serta pada akhirnya menjawani tantangan dari penatua Sukian dengan bersedia mengeluarkan semua kekuatannya untuk merebut api surgawi itu. Sehingga pada saat yang sama, setelah menerima tantangan ini, senyum di wajah Han Peng perlahan ditarik saat gelombang api biru tiba-tiba melonjak serta perlahan menyebar dari tubuhnya. Yang hal ini membuat para murid halaman dalam, yaitu Jian DKK yang melihatnya pun langsung terkejut dengan api biru yang dimunculkan Han Peng. Hal ini pun juga membuat Xiaoyan terheran-heran saat tatapan yang terus menatap nyala api yang dimunculkan Han Peng, dengan tidak menduga bahwa pria berwajah karismatik ini juga memiliki sebuah api surgawi. Tetapi pada saat yang sama, ketika keterkejutan melihat api surgawi Han Peng ini masih dirasakan Xiaoyan, ekspresi di wajah Xiaoyan tiba-tiba sedikit berubah dengan bisa merasakan bahwa cincin hitam gelap di jarinya kini menjadi sangat panas. Hal ini pun lantas membuat Xiaoyan dengan paksa menahan rasa sakit yang membakar itu, serta bisa merasakan pemberontakan kekuatan spiritual Yolo di dalam cincin itu. Dan merasakan hal ini, Xiaoyan dengan sopan memanggil nama gurunya itu. Yang hal ini membuat Yolo yang mendengarnya pun menyuruh Xiaoyan untuk tidak perlu mengkhawatirkannya serta memberitahunya bahwa dirinya saat ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Yang hal ini membuat Xiaoyan segera menggosok cincin hitam di jarinya dan berjanji kepada Yolo bahwa dirinya akan membalas pengkhianatan Han Peng yang dilakukan kepadanya. Saat Yolo yang mendengar ini pun menghela napas serta mengingatkan Xiaoyan untuk tidak bertindak gegabah dulu selama ini untuk melawan Han Peng, karena ia merasa kekuatan yang dimiliki Han Peng masih belum sebanding dengan kekuatan Xiaoyan. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan segera mengangguk ketika mendengar kata pengingat dari Yolo, serta pada saat yang sama ia perlahan teringat sesuatu dengan menanyakan kepada gurunya itu tentang Han Peng yang masih menginginkan api surgawi lagi, padahal dirinya sudah mempunyai satu jenis api surgawi. Saat Yolo yang mendengar ini terdiam sejenak, sebelum pada akhirnya ia kemudian memberitahu Xiaoyan bahwa sebab Han Peng menginginkan api surgawi lagi karena ia ingin berlatih mantra api. Yang hal ini membuat tubuh Xiaoyan yang mendengarnya pun segera menegang, serta wajahnya segera berubah heran. Sementara Xiaoyan dan Yolo masih menjuliti tentang Han Peng, penatua Sukian tiba-tiba berteriak keras melihat api biru di tangan Han Peng, serta menakut-nakutinya tentang keberadaan kepala sekolah akademi dalam yang memungkinkannya akan menghabisinya jika ia mengetahui tentang tindakan yang dilakukannya. Akan tetapi Han Peng tampaknya tidak mudah dibodoh-bodohi oleh penatua Sukian dengan mengetahui bahwa saat ini sudah bertahun-tahun kepala sekolah akademi dalam sudah mengembara tak tahu rimbanya. Yang hal ini membuatnya tidak merasakan ketakutan sedikit pun ketika separing menghadapi para penatua akademi Jianan. Serta pada saat yang sama, ia juga dengan beraninya menyuruh penatua Sukian untuk jangan banyak basa-basi lagi dan menyerahkan paitan api surgawi itu untuknya. Akan tetapi pada saat yang sama, penatua Sukian tampaknya tidak rela api surgawi itu jatuh ke tangan Han Peng dengan merasa dirinya masih cukup kuat untuk melawan Han Peng. Serta ia juga segera berteriak keras kepada para penatua lainnya sembari memerintahkan mereka untuk melindungi sampai mati paitan api surgawi. Yang hal ini membuat para penatua lainnya yang mendengarnya pun segera berteriak serempak untuk melindungi paitan api hati jatuh dengan segera mengeluarkan gelombang aura kuat mereka ke langit. Akan tetapi pada saat yang sama, Han Peng tampaknya tidak takut dengan kekuatan yang dimiliki penatua Sukian saat ia merasa masih memiliki seseorang yang bisa menandinginya. Dengan perlahan mundur selangkah serta segera berbalik sembari meminta sosok emas dan perak yang ia sebutkan untuk menunjukkan dirinya. Dan setelah teriakan Han Peng terdengar, dua tawa keras tiba-tiba terdengar saat ruang mulai beriak serta segera sosok emas dan perak muncul di langit dengan cara seperti jurik. Yang hal ini pun lantas membuat ekspresi penatua Sukian dan penatua lainnya yang melihatnya segera berubah ketika mereka menyaksikan sosok emas dan perak ini di langit. Yang usut punya usut, mereka berdua merupakan dua sosok kembar yang memiliki peringkat paling teratas di wilayah sudut hitam. Sehingga pada saat yang sama, melihat kemunculan dua sosok emas dan perak ini, wajah penatua Sukian perlahan berubah menjadi ganas dan serius dengan menanyakan kepada kedua sosok ini tentang diri mereka yang akan ikut separing melawannya. Saat sosok emas yang mendengar ini menjawab bahwa ia ditugaskan oleh Han Peng untuk membantunya karena hadiah yang dijanjikannya sangat menggiurkan. Serta sosok perak menambahi perkataan sosok emas ini dengan meminta kepada penatua Sukian untuk dengan cepat menyerahkan paitan api surgawi milik halaman dalamnya. Yang hal ini didasari atas tidak adanya kepala sekolah halaman dalam Mamang Tianci.
Tetapi pada saat yang sama, Penatua Sukian tampaknya tidak gentar sedikit pun dengan ancaman sosok emas dan perak ini. Yang bahkan walaupun kepala sekolah halaman dalam saat ini tidak ada di wilayah halaman dalam, ia bersedia mengorbankan sepenuhnya jiwa dan raganya untuk melindungi Python api surgawi ini. Yang pada dasarnya, setelah mengatakan hal ini, ekspresi Penatua Sukian menjadi sangat ganas dengan kedua tangannya berputar sedikit dan doki yang agung keluar dari telapak tangannya dan mengguncang udara sampai mulai sedikit bergetar sebelum pada akhirnya pilar doki yang kuat tiba-tiba keluar dari lengan bajunya dan melesat langsung ke arah Han Peng. Sehingga pada saat yang sama, ekspresi di wajah Han Peng spontan berubah ketika ia melihat serangan Penatua Sukian yang melesat ke arahnya saat ia kemudian mendengus dan menjetikkan jarinya. Yang hal ini pun membuat api biru segera muncul di telapak tangannya sebelum pada akhirnya dengan ayunan dari tangannya ia menghantamkan api biru di tangannya itu dengan keras ke arah pilar doki Penatua Sukian. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battle Truck The Heaven episode 36 yang bertayang minggu depan. Nah, akhir kata saya ucapkan bye-bye.